Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'du. Yang saya hormati Bapak Wahyu Hendro Widodo selaku Kepala UPT SD Negeri 3 dari Tunggal Mulia, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu dan Guru UPT SD Negeri 3 dari Tunggal Mulia. Puji syukur kehadirat Allah SWT di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kerahmatan, keberkahan dapat bersama-sama berkumpul bermuajah di gedung UPTS Negeri 3 Tunggal Mulia dalam kegiatan yaitu diseminasi modul 1.4 program guru penggerak angkatan 10 dengan topik budaya positif. Salawat beriring salam malah senantiasa kita sanjungkan kepada juga Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan pertolongannya, syafaatnya kelak yaumul kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi kolaborasinya kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru terkait diseminasi yang akan saya paparkan. Sebelum saya pemaparan materi terkait budaya positif ini, saya memohon kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wahyu Hendro Widodo untuk memberikan arahannya terkait kegiatan di kesempatan hari ini. Kepada Bapak Wahyu Hendro Widodo, silakan. Ya. Maksud dari Bapak Ibu setelah dikumpul di sini adalah nanti kita akan menyaksikan paparan dari Bapak Katino selaku guru penggerak. Dalam modul 1 nanti akan kita bahas diseminasi mengenai budaya positif. Untuk hal itu, mari kita amati, kita lihat, kita pelajari, kita terapkan apa-apa nanti yang disampaikan oleh Bapak Katino. Nanti kita terapkan pada diri kita selaku kita itu selaku sebagai guru. Ini semua bertujuan agar proses PBM, proses pembelajaran di sekolah kita berjalan akan lebih efektif, berhasil guna dengan baik. Jadi oleh karena itu saya berpesan, mari kita laksanakan, kita lihat, kita amati, dan kita renungkan. Yang terakhir nanti bermuara kita laksanakan di setiap kegiatan pembelajaran di sekolah kita. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan selamat. Kita melaksanakan diseminasi ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita laksanakan, kita buka acara ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Katino dipersilakan untuk menyampaikan diseminasinya. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala UPT SD Negeri 3 Tunggal Mulia, Bapak Wahyu Hendro Widodo yang telah memberikan arahannya terkait kegiatan kami di sini dalam diseminasi modul 1.4 program guru penggerak angkatan 10 budaya positif. Baik Bapak Ibu, di kesempatan hari ini materi diambil adalah budaya positif. Ini merupakan salah satu modul yang ada di program guru penggerak 10 pada modul 1.4. Baik, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, sebelum paparan materi kita breaking dulu untuk tes konsentrasi. Clue-nya ini Bapak Ibu perhatikan clue. Saya ada coba bermain dengan clue-nya adalah guru berbicara. Kalau ada guru berbicara, ikuti ketika ada clue guru berbicara. Bisa, yuk. Guru berbicara, semuanya berdiri. Guru berbicara, angkat tangan kanan kalian. Guru berbicara, turunkan tangan kalian. Guru berbicara, angkat tangan kiri kalian. Baik, silakan duduk kembali. Wah, berarti yang duduk. Wah,
Yang fokus, baik silakan. Guru berbicara silakan duduk kembali. Fokusnya. Ya, jadi sesuatu baru guru berbicara. Oke, Bu. Salah satu konsentrasi kita di kesempatan hari ini. Baik, terkait dengan budaya positif. Jadi ada beberapa konsep kata kunci terkait dengan budaya positif. Yang pertama yaitu konsep kuncinya perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Rencana filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah usaha untuk memajukan budi pekerti atau karakter, pikiran intelektual dan jasmani anak-anak agar mereka dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni hidup dan menghidupkan anak yang selaras agar sesuai dengan kodrat alam dan masyarakat atau kodrat zaman. Jadi sebenarnya Bapak Ibu bahwasanya pembelajaran ini lebih kepada pembelajaran budi pekerti atau karakternya, kemudian pikirannya dan jasmaninya agar mereka memajukan kesempurnaan hidup, yakni hidup dan menghidupkan anak selaras dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, menurut Bapak Ibu, budaya positif apakah yang sudah berjalan? Budaya positif apakah yang perlu dimulai atau yang ingin Bapak Ibu harapkan di sekolah ini? Ya, jadi saya sudah menyiapkan sticky note. Jadi silakan Bapak Ibu menuliskan budaya positif apa sih yang sebenarnya budaya kita yang positif yang sudah ada di sekolah ini, di sekolah kita ini yang sudah berjalan perlu kita pertahankan. Kemudian budaya positif apakah yang perlu kita mulai tanamkan? Nah, ini akan saya bagikan sticky note, satu orang, dua. Baik, sekarang Bapak Ibu tuliskan budaya positif apakah yang sudah berjalan, kemudian budaya positif apakah yang perlu kita mulai kembali. Bisa tuliskan, nanti saya akan tempelkan Bapak Ibu. Dua atau satu Pak Radino? Bebas. Budaya positif apa yang diingat boleh, gampang boleh. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu nanti tempelkan. Ada dua lembar kertas yang sudah saya coba. Yang ingin berarti yang akan dimulai apa? Ingin dimunculkan dari sekolah kita budaya positifnya. Kemudian menurut Bapak Ibu budaya positif yang memang sudah berjalan.
di sekolah kita. Nggak apa-apa, ini menurut pendapat Bapak Ibu, bukan benar atau salahnya ya, bukan benar atau salahnya. Karena ini berkaitan dengan ke depan bagaimana arah sekolah kita ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk dapat menempelkan hasil pemikirannya, hasil dari apa yang dituangkan di stiker. Silakan Bapak Ibu tempelkan di yang ini yang perlu dimulai di sebelah sini, kemudian yang sudah ada boleh tempel sebelah sana. Dimulai dari Bapak Kepala Sekolah. Oke, ya. Gak ada salah benar Bapak Ibu. Sebelah sana Bapak, sebelah sananya. Kita nggak apa-apa, Oke, terima kasih Bapak Ibu terkait budaya positif yang sudah ada dan yang ingin dimulai. Ini kita baca dulu yang sudah ada budaya positif ini. Bersalaman sama warga sekolah pada pagi dan siang hari ya, kemudian pulang sekolah secara bersama-sama ya, budaya positif. Budaya minum air putih, keyakinan kelas, menumbuhkan karakter anak, melakukan piket, mentaati tata tertib sekolah dan penerapan di kelas. Oke. Budaya positif yang perlu dimulai, mendiskusikan permasalahan BBM di komunitas, kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan, budaya makan-makan, karakter baik terhadap anak, ucapkan salam bila bertemu teman, komitmen, masih belum melakukan komitmen, kemudian budaya malu dan sampah berserakan, kepedulian tentang kebersihan lingkungan, serta budaya lihat sampah langsung ambil. Jadi ini merupakan budaya positif yang perlu diterapkan maupun ke depan yang akan diterapkan maupun yang sudah ada, terkait nantinya bagaimana penerapannya di sekolah kita. Nah, bagaimana seseorang bisa merubah paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol? Maksudnya bagaimana? Jadi setelah kita melaksanakan budaya positif tersebut, yang dapat merubah itu adalah diri kita. Seperti apa yang dikatakan Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka ajar kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini terkait paradigma perubahan, bagaimana kita akan merubah diri kita. Nah, ini adalah perubahan, paradigma perubahan terkait stimulus kontrol dan teori kontrol.
Kalau berdasarkan stimulus kontrol menyatakan bahwa realitas kita sama, tetapi kalau menurut teori kontrol realitanya adalah kebutuhan kita berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua anak ini adalah sama. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi sebenarnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, namun seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini terkadang yang saya sendiri sebenarnya masih berpikir seperti itu, bahwa orang harus sama dengan kita. Padahal sebenarnya orang memiliki sebuah pandangan yang berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu juga sebenarnya ketika seorang berbuat salah itu sebenarnya ada tujuannya. Nggak mungkin dia berbuat salah karena suatu sengaja, pasti ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya kita ini ya kita sendiri yang dapat mengontrol. Orang lain nggak bisa mengontrol kita. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain juga. Sama pun seperti itu, bahwa kita nggak bisa orang lain. Ibaratnya kamu harus memberikan saya kepunyaanmu, dan ibarat sebaliknya saya harus memberikan kepunyaan saya kepada Anda. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Jadi ketika kita memaksa orang itu biasanya kalau sudah gagal pasti kita akan memaksa. Ini adalah paradigma tentang teori kontrol. Nah sekarang setelah Bapak Ibu tadi menuliskan terkait budaya positif, kembali saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu. Apakah budaya positif tersebut berkaitan dengan kedisiplinan? Silakan Bapak Ibu memberikan tanggapan. Apakah budaya positif itu berkaitan dengan kedisiplinan? Silakan dimulai dari Bapak Kepala Sekolah yang ingin memberikan tanggapan. Apakah budaya positif ini berkaitan dengan kedisiplinan? Kalau menurut saya ya. Menurut Bapak Wahyu adalah budaya positif berkaitan dengan kedisiplinan. Ya. Alasannya Pak? Alasannya karena selama ini budaya positif biasanya hal-hal yang berkaitan dengan kedisiplinan. Contoh, misalnya budaya positif untuk selalu bersalaman, mengucapkan salam, itu kan yang harus kita lakukan setiap saat. Hanya terus-menerus harus kita lakukan secara disiplin. Ya walaupun ada sih beberapa budaya positif yang sifatnya temporer. Misalkan kegiatan setiap hari Jumat, misalkan Jumat berkah, itu kan tidak semua, tapi disiplin setiap secara waktunya berkala. Ada yang harian, ada yang terus-menerus, ada yang bulanan, bisa begitu Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Kepala Sekolah kita. Oke, tanggapan yang berikutnya ini Bu Pita, silahkan Bu Pita. Kalau menurut saya budaya positif itu sangat berkaitan sekali dengan kedisiplinan, di mana budaya positif itu adalah arahnya, tujuannya membentuk peserta didik kita untuk mempunyai atau menumbuhkan rasa karakter kedisiplinan. Oke, terima kasih buat Bu Pita. Apakah budaya positif berkaitan dengan kedisiplinan? Budaya positif dan kedisiplinan. Nah, sekarang kita juga cermati dulu tentang disiplin. Kelihatan nggak Bu? Kecil sekali ya? Nggak kelihatan. Baik, akan saya bacakan. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terjadi di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan mengubah kata disiplin ini dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, dan peraturan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman,
justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita Ki Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi ambil di sini disiplin. Kalau kita mendengar disiplin, memang terasa kita tidak nyaman. Karena apa? Terkadang kita berbenturan dengan disiplin yang diterapkan. Seperti di sekolah. Di sekolah ini menerapkan kedisiplinan bahwa kita misalnya harus berangkat masuk kelas 07.30. Tetapi terkadang kita merasa tidak nyaman dengan kedisiplinan itu, dengan peraturan yang sudah ada. Padahal kedisiplinan itu terbentuk dari self disiplin, dari diri kita sendiri. Jadi di sini bukan karena kita ini terbentuk karena sebuah paksaan, tetapi berdasarkan dengan self disiplin dari diri sendiri. Nah, rencana tidak lanjut aja sih. Next. Bagaimana kita menanamkan disiplin positif tadi? Satu, menjadi contoh keteladanan. Yang kedua, penerapan disiplin tidak mesti dengan kekerasan. Yang ketiga, membangkitkan motivasi internal dari diri siswa. Yang keempat, membuat keyakinan kelas. Namun sekarang kita berdiskusi kembali. Satu, oke lah kita disiplin itu menjadi contoh keteladanan. Artinya kita sebagai guru adalah seseorang atau tokoh yang menjadi panutan aktor dari murid kita. Murid kita tidak akan mungkin mempunyai sesuatu kalau dia tidak mencontoh dari perilaku dari guru. Maka dari diri kita sendiri, mari kita bersama-sama menjadi seseorang yang bisa menjadi contoh keteladanan bagi murid. Kemudian penerapan disiplin tidak mesti dengan kekerasan. Ini terkadang ada memang hal-hal anak-anak kita sering, saya sendiri bahkan masih terkadang sering menerapkan mereka dengan cara tindakan kekerasan atau hukuman kepada mereka agar mereka mau melakukan disiplin yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, membangkitkan motivasi internal dari diri siswa. Jadi mereka akan tumbuh sendiri kebiasaan. Kayak seperti di sekolah kita ini kan terkadang kalau anak-anak tanpa kita arahkan, tanpa dioprak-oprak, belum sadar akan kebersihan lingkungan. Nah ini yang kita harus tumbuhkan motivasi mereka dari diri mereka, bahwasanya setiap hari itu harus membersihkan lingkungan, membangkitkan motivasi internal dari diri siswa. Yang keempat, ini tahapan yang utama yang sebenarnya inti dari kegiatan kita hari ini, itu membuat keyakinan kelas. Jadi ke depan harapannya kita bersama-sama dengan murid akan membuat yang namanya keyakinan kelas, atau bahkan mungkin kita bersama-sama akan membuat keyakinan di tingkat sekolah. Jadi kita melakukan kegiatan sehari-hari ini bukan berdasarkan unsur paksaan. Mereka melakukannya tetapi sudah seperti memang menjadi keyakinan mereka atas dasar diri dari mereka yang tumbuh dari dalam diri siswa. Nah, motivasi perilaku manusia. Ada beberapa hal motivasi mendasari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul atau salah dulu?
kita ini berbuat pasti yang pertama karena tidak nyaman berhubungan. Misalnya dalam sebuah acara diharuskan mengenakan seragam pramuka. Apakah kita nyaman ketika upacara kita memakai seragam bebas? Pasti tidak akan terasa nyaman. Maka perilaku kita juga saya mengenakan pakaian pramuka. Kenapa? Dianggapnya kita akan nyaman ketika kita sama dengan orang lain. Kemudian hukuman, menghindari sebuah hukuman biar tidak kena sanksi, biar tidak kena denda. Ini motivasi perilaku manusia. Yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jelas, biasanya anak-anak itu kalau melakukan sesuatu pasti ada yang udah. Baik nak, kamu kalau bisa melakukan ini, saya akan berikan imbalan 2.000 rupiah. Nah, motivasinya mereka ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menjadi diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada anak kita bahwa mereka ketika melakukan sesuatu hal, motivasinya adalah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, bukan karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau bahkan ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, tetapi mereka ingin menjadi seperti yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sesuai dengan yang terakhir tadi itu membuat keyakinan kelas. Nah, bagaimana toh membuat keyakinan kelas itu? Membuat keyakinan kelas. Jadi harapan kedepannya setelah kegiatan ini, Bapak Ibu Dewan Guru akan membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing bersama dengan peserta didik. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu harapannya nanti membuat keyakinan kelas, dan keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama dengan murid. Berbeda Bapak Ibu ya antara keyakinan kelas dengan peraturan. Kalau peraturan biasanya kan mereka misalnya anak masuk pukul 7.30, pulang pukul 12.00, memakai seragam merah putih hari Senin Selasa. Nah, itu merupakan bentuk peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas ini adalah berbeda dengan peraturan. Seperti apa contohnya? Baik, ini berikutnya contoh keyakinan kelas saya ambilkan dari kelas 1 dan kelas 5. Ini misalnya kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi lebih mereka universal, sifatnya global, tidak individual. Kemudian keyakinan kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Jadi keyakinan kelas ini sifatnya lebih kepada apa Ibu?
karakternya, perilakunya, bukan karena mereka melakukan keyakinan kelas karena tuntutan dari dewan gurunya. Ini merupakan contoh yang nanti Bapak Ibu bisa aplikasikan di kelas terkait membuat keyakinan kelas. Kemudian kalau tadi keyakinan kelas, nah sekarang kembali, perlukah kita membuat keyakinan sekolah? Ini Pak Hendro, perlukah kita membuat keyakinan sekolah? Perlu. Ya, sangat perlu menurut Bapak. Kenapa? Kalau sudah tumbuh keyakinan dalam diri kita melaksanakan kegiatan sehari-hari bukan karena sebuah paksaan, bukan karena sebuah takut hukuman atau penghargaan, tetapi memang sudah berdasarkan keyakinan diri kita dalam melakukan sebuah tindakan. Jadi perlu kita membuat nanti keyakinan sekolah. Nah, kembali kita memahami kebutuhan dasar manusia. Manusia ini memiliki 5 kebutuhan dasar dalam kehidupannya. Yang pertama, bertahan hidup. Jelas, manusia ingin bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, bukan kebutuhan sandang, apa. Ya, memang itu nanti menjadi sebuah bagian dari kebutuhan dasar manusia. Kita perhatikan dari ini penjelasannya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau dikenal dengan nama survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan murid ini juga biologisnya dia punya kebutuhan bertahan hidup. Misalnya di rumah mereka menghadapi situasi yang kesehatannya kurang, rumah dan makanan kurang, maka akan berdampak pada kebutuhan terhadap kebutuhan bertahan hidup, akan berpengaruh. Kemudian kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Intinya kita pasti ingin merasa dibutuhkan oleh orang lain karena kita adalah sebagai makhluk sosial. Jadi kalau anak-anak sebenarnya berbuat sesuatu karena mereka punya motivasi, punya dasar bahwa mereka sebenarnya ingin disayangi dan diterima. Terkadang mereka di dalam kelas karena tidak diberikan tidak diberikan tempat oleh temannya, maka mereka akan membuat sebuah masalah. Kenapa? Karena mereka merasa mereka tidak disayangi dan tidak diterima. Kadang kita sebagai guru pun memberikan perlakuan yang berbeda dengan murid yang berbeda-beda. Yang berikutnya, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Misal begini penguasaan, ada murid kita berkata kepada kita, "Bu, saya sudah bisa melakukan ini, saya sudah bisa melaksanakan tugas." Nah, itu adalah merupakan satu kebutuhan penguasaan. Ketika si anak sudah menguasai kemampuan, nah disitulah mereka akan merasa
motivasi dari dirinya bahwa saya sudah mampu, saya sudah menguasai terhadap sesuatu yang telah mereka lakukan. Nah, di sini peluang kita peran sebagai seorang guru untuk memberikan dan menerima kasih sayang terhadap apa penguasaan yang telah murid dikuasai. Berikutnya kebutuhan untuk bebas. Kita ini punya kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah ini, anak-anak itu pasti suka hal-hal yang berbau dengan kebebasan. Mereka tidak ingin dikekang, mereka ingin melakukan sesuai dengan kemandirian mereka. Mereka ingin bergerak dan mencoba sesuatu hal yang baru yang bagi mereka adalah menarik. Yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia yang lain dan kebutuhan dasar akan kesenangan. Pasti semua manusia menginginkan kesenangan. Kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. 5 kebutuhan dasar manusia kita dan anak. Kebutuhan bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, kemudian kesenangan. Ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang menjadi dasar pada diri manusia. Setelah mempelajari kebutuhan dasar manusia, kita akan memahami tentang posisi kontrol. Nah, ini adalah tahapan-tahapan kita sebagai guru dalam mengontrol peserta didik di sekolah. Ada 5 posisi kontrol bagi guru yang perlu kita terangkan. Yang pertama, penghukum. Ini adalah berkaitan dengan keseharian kita, bagaimana seorang guru dalam penerapannya di sekolah. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang melakukan posisi penghukum berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu ada salah, selalu pasti selalu yang selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajar bisa berhasil, yaitu caranya ada penghukum. Biasanya dengan menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk ke ini. Paling enak itu ini ya. Ini biasanya posisi kontrol yang sering kita lakukan adalah sebagai seorang penghukum. Awas kamu ya, kalau sampai besok kamu nggak mengerjakan ini biasanya kan ada suara tinggi, bahasa tubuh dengan biasanya berkata seperti ini, melotot baru menunjuk-nunjuk. Nah, ini awas, kamu ini pasti selalu yang terakhir. Ini memang posisi kontrol kita sebagai guru akan seperti ini. Yang pertama ada seorang penghukum. merasa diri ya. Hah? Merasa diri sebagai Ya, nah makanya kita di sini harus kita posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ini saya juga kadang-kadang melakukan seperti itu. Awas kamu ya, besok lagi kalau kamu terlambat. Nah, kan seperti itu. Ini posisi kontrol yang pertama. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut,
Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang dikeluarkan dengan lembut akan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekelilingnya. Nadanya memelas, halu, sedih, merapat pada anak. Nah ini biasanya kita merasa berdosa membuat masalah. Misalnya tetap ini, ibu gak kecewa loh sama kamu ini sebenarnya. Misalnya berapa kali kan sudah saya katakan, ya kan? Ini lebih nadanya lebih rendah, tetapi lebih apa ya? Memojokkan si anak, si siswa. Jadi merasa mereka, ya Allah aku salah ya ternyata. Aku salah. Sebenarnya menurut Bapak itu sama dengan pembulian kayak. Sama. Nah, tampaknya ke psikis ya. Ini lebih menurut saya memang seperti ya mental anak. Pembulian. Terkadang kita kalau di kelas kan akan seperti ini, walaupun nggak keras, tapi seperti ini. Gimana sih kamu ini ngajarannya lo? Nggak benar-benar. Nah seperti itu. Sudah dikatakan kalau ngajarannya benar-benar, tetapi kita mengomongkannya secara umum sehingga menurut si anak merasa saya ini menjadi pusat perhatian dalam kelas. Gitu. Ini pembuat merasa bersalah. Yang berikutnya sebagai teman. Jadi tahapannya penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman. Teman baik, teman ini baik enggak? Kita lihat di sini. Guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berhubungan dengan baik yang terjadi adalah guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, tadi tidak apa-apa. Nanti Ibu bereskan. Ini positif atau negatif Bapak Ibu sebagai teman? Menurut Bapak Ibu? Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya Pak. Nah, coba menurut Bu Pita, positifnya. Kalau sisi positifnya itu kita lebih dekat dengan siswa, tetapi sisi negatifnya itu anak itu cenderung terkadang apa ya, menyepelekan guru atau kurang memberikan ya menyepelekan. Oke, baik. Pak Rohiman mungkin tadi kayaknya ada menurut Pak Rohiman ini. Kita sebagai teman dalam keseharian murid ini ada beberapa hal menurut Bapak gimana sisi positif dan negatifnya? Sebenarnya kalau antara guru dengan murid Sebagai teman itu ada sisi positifnya dan juga sisi negatifnya. Sisi positifnya kita itu dengan murid, contoh yang di situ tertulis itu apa ya? Kita bisa berinteraksi dengan dekat ya, terus negatifnya yaitu tadi antara murid dengan guru itu sehingga tidak ada jarak, artinya bisa apa ya, untuk tingkat apa namanya kesopanannya itu nanti tidak ada ininya, mungkin seperti itu. Menambahkan Pak, mungkin motivasi yang anak lakukan itu belum dari dalamnya, dalam diri mereka, masih dari luar. Jika melakukan sesuatu itu masih karena iya motivasi dari luar. Sebagai teman. Mungkin Pak Jen menambahkan posisi seorang guru sebagai teman di sini. Kalau mengingat posisi guru sebagai teman, ini bagus saja, tidak apa-apa. Misalkan di situ ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu ya bantu bereskan. Sekali-kali karena kita sudah memposisikan sebagai teman, tidak masalah. Tapi di sini proses membantu, bukan berarti ibu gurunya yang ngerjakan iklan. Ya udah yuk bareng-bareng. Artinya di proses membantu bukan berarti gurunya saja yang bereskan, sementara teman lainnya sebagai murid sebagai teman jalan-jalan enggak. Ayo ibu bantu bereskan.
bersama-sama artinya itu sebagai teman yang begitu nggak masalah. Kalau kita posisi kita dalam konteks kita sebagai teman, karena kalau sebagai guru kan ada kalanya kita sebagai pembimbing, ada kalanya kita sebagai penghukum, ada kalanya kita sebagai teman. Artinya kita mampu menempatkan saat posisi kita berada di mana saat itu. Kalau posisi sebagai teman sudah saya kan nggak masalah. Cuma itu tadi bukan berarti mutlak guru yang mengerjakan. Semua mengerjakan yuk, ibu bantu. Itu kan jelas. Ya sudah, tidak Pak. Nanti ibu bantu bereskan. Bantu artinya yang anak itu mengerjakan, gurunya yang bantu. Gitu Pak. Terima kasih atas tanggapannya Bapak Ibu terkait posisi kontrol guru sebagai teman. Benar sekali. Dalam posisinya adalah posisi ada negatifnya, ada positifnya. Jadi positifnya akan terjadi hubungan antara guru dan guru, tapi di sisi negatifnya terkadang mereka akan bergantung dengan gurunya, ya kan? Ketika biasanya kalau tidak didekati, merasa didekati, mereka akan merasa enggak lah, Pak Guru dengan saya ini kok enggak CS bahasanya, enggak teman. Jadi itu seperti yang disebutkan Bapak Ibu tadi benar, ada positif dan ada negatifnya. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya, pemantau. Levelnya itu pemantau. Memantau berarti adalah mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi memantau, pertanyaan yang diajukan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Pemantau biasanya menggunakan nada suara datar, bahasa tubuhnya normal. Nah, pada posisi memantau sebenarnya kita bisa, ya kan? Selama ini kita memantau bukan sih? Pada kegiatan sehari-hari kita memantau bukan? Iya, jelas kita sebagai pemantau. Tadi ada posisi teman, kemudian posisi pemantau. Pada posisi ini kita lebih cenderung apa ya? Kayak mengawasi setiap anak. Tetapi ingat, terkadang kita dalam memantau terjerumus dalam perkataan sebagai membuat merasa bersalah atau bahkan sebagai penghukum. Sebenarnya kita mestinya hanya memantau, tapi ketika memantau kita bisa menjadi seorang membuat merasa bersalah dan penghukum. Oke, posisi kontrol yang berikutnya yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di sini menekan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kita tadi. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini adalah posisi sebagai manajer. Oke. Sekarang kita berusaha posisi kontrol manakah yang sering Bapak Ibu gunakan? Coba dimulai Pak Rahimanto. Bapak, kita lihat dulu tesnya. Lima posisinya sebagai apa selama ini? Oke. Baik, berkaitan tentang posisi kontrol manakah yang sering saya gunakan, saya sebagai pemantau. Iya, sebagai pemantau. Tetapi kadang memang yang sering saya lakukan sebagai pemantau itu bisa
menyebabkan siswa tersebut merasa bersalah. Karena kadang pada saat saya memantau waktu siswa istirahat, contoh ketika anak tersebut beli jajan, terus di situ anak tersebut membuang jajan sembarangan atau dibuang bukan pada tempatnya. Lalu saya menyampaikan, hei tolong ambil sampah tersebut. Namun pada saat saya menyampaikan hal tersebut, itu ada anak yang lain. Jadi anak tersebut mungkin merasa bahwa dirinya itu merasa bersalah dari kawan yang lain. Mungkin itu saja. Boleh yang lain, Bu Dewi ingin mengungkapkan sebagai posisi kontrol yang saya Bapak Ibu gunakan? Posisi kontrol yang sering saya gunakan bahkan hampir semuanya Pak. Semuanya sering digunakan. Pernah menjadi Penghukum ya pernah. Pembuat merasa Pembuat bersalah. rasa bersalah ya sering. Teman itu ya. Olahraga. Jadi hampir semuanya saya pernah lakukan itu Pak. Karena ya kadang setiap murid itu kan berbeda-beda. Jadi ya karena dia sering itu dibilangin orang nggak bisa, akhirnya ya itu menghukum dan pokoknya begitulah Pak. Baik, silakan Bapak Ibu gunain. Mungkin Bu Vita. Baik. Bu Ana. Posisi kontrol saya selama ini sering gak Bu Ana. Sesuai mana? Monggo. Kalau saya akui sering menjadi pemukul karena kegiatan saya banyak di fisik maupun di luar kelas. Jadi teguran bisa langsung saya lakukan dan hukuman bisa juga saya lakukan. Kalau dari saya mungkin ya itu. Kalau untuk seperti teman itu juga sering, karena kegiatan di luar saya bisa bermain bersama dengan mereka, saya bisa berinteraksi langsung, bahkan tidak hanya obrolan, saya bisa bercanda bareng dengan mereka. Untuk membuat mungkin ada 1-2 anak yang mungkin melakukan perbuatan yang mungkin nakal terhadap teman lainnya, itu sering saya tegur langsung, memang saya berikan hukuman langsung. Tapi kalau untuk bersamaan dengan mereka, ya sering juga saya lakukan gitu. Jadi 50-50 lah Bapak Ibu. Saya mengkondisikan di mana anak itu seperti apa kondisi waktu itu, ya saya kondisikan saja. Oke, kita silakan. Posisi kontrol manakah yang saya Bapak Ibu? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau selama ini posisi kontrol saya yang sering saya gunakan itu adalah sebagai seorang guru merasa bersalah, Membuat merasa bersalah. dan sebagai teman. Ya, semua sebenarnya pernah saya lakukan posisi-posisi ini, dan setelah mendapatkan pencerahan dari Pak Kadino tadi, saya akan berusaha untuk menerapkan posisi diri sebagai seorang manajer, Pak. Ya, terima kasih. Bu, desain mana? Coba. Baik, jadi dari kelima posisi kontrol memang diakui rata-rata kita semua pernah melakukan kelima posisi kontrol tersebut, baik posisi sebagai seorang pemukul, kemudian posisi sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, seyogianya posisi apa sih sebenarnya kita ini dengan murid?
posisi ujiannya sebenarnya kita yang lanjut ada sebagai manajer tadi, posisi terakhir, dimana kita tidak serta-merta memberikan hukuman, membuat merasa bersalah, tetapi kita kembali kepada anak sesuai dengan keyakinan kelas, sesuai dengan motivasi dari diri mereka, murid, bagaimana kedepannya mereka dapat menyelesaikan suatu masalah tanpa tekanan atau paksaan dari guru. Maka untuk kedepannya yang jadi fokus kita di kesempatan hari ini adalah tentang keyakinan kelas, atau bahkan mungkin membuat sebuah keyakinan sekolah. Jadi tidak nanti bahasanya saya melakukan sesuatu karena paksaan atau hukuman dari bapak ibu guru atau bapak kepala sekolah. Fix ya, kita berusaha memposisikan diri untuk menjadi seorang manajer. Seorang manajer. Nah, bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang manajer? Memposisikan diri sebagai manajer dengan menggunakan namanya di sini segitiga restitusi. Nah, ini adalah tahapan bagaimana kita menyelesaikan masalah kepada siswa, kepada murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Langkahnya yang pertama bagaimana? Menstabilkan identitas. Kita semua akan menggunakan terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Langkahnya bagaimana Bapak Ibu? Jadi ketika anak kita berbuat salah, seperti yang saya terapkan, seperti yang saya dapatkan terkait pembelajaran di CGP ini, bahwa kita ketika menangani suatu masalah bisa menggunakan dengan namanya segitiga restitusi. Yang pertama, kita dekati anak, stabilitasnya. Jadi kita dekati, kita ngobrol. Apa sih masalahnya? Kenapa kamu seperti itu? Dengan validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu berbuat seperti itu, Nak? Misalnya anak kita terlambat datang. Mengapa kamu terlambat datang? Jadi tidak serta-merta kita menjudge, kita menghakimi anak. Kamu datang terlambat ini pasti begini ya. Tidak akan seperti itu. Jadi kita tanyakan kenapa alasannya anak berbuat salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Kemudian bagaimana kamu menumbuhkan anak, motivasi dari anak tersebut sehingga kedepannya dia bisa memecahkan masalah terkait yang dia hadapi dengan menggunakan segitiga restitusi. Yaitu tahapannya stabilkan dulu dengan kita ngobrol dulu santai pada anak. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dia itu berbuat salah karena apa? Tanyakan jangan menurut gurunya, tapi menurut dari sisi muridnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kembali keyakinan kelas ini. Kalau keyakinan sudah dibuat, maka anak akan yang tersadar, oh iya, saya sudah kemarin sudah bersepakat tentang keyakinan kelas. Next yang berikutnya yaitu rencana tindak lanjut dari kegiatan diseminasi kita hari ini, yaitu yang pertama terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama guru, kelas dan murid. Kemudian yang kedua adalah guru dan murid konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati, terlaksananya penyelesaian masalah murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi setelah kegiatan ini diharapkan nanti Bapak Ibu menerapkan keyakinan kelas bersama-sama berkolaborasi dengan murid membuat keyakinan kelas yang kemudian bisa Bapak Ibu nanti print out, ditempel di dalam kelas. Kemudian kita harapkan guru dan murid tadi
mempunyai konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, juga seperti itu pun mungkin kita nanti akan berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk membuat keyakinan sekolah. Jadi bahasanya bukan peraturan, itu adalah merupakan suatu keyakinan. Iya. Nah, ya kan keyakinan bahwa saya itu berangkat pagi ini adalah keyakinan dari diri sendiri, bukan karena sebuah ingin mendapatkan penghargaan atau bahkan mendapatkan sebuah hukuman. Kemudian terakhir pelaksananya menyelesaikan masalah murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi ketika ada murid melakukan sebuah masalah, kita lakukan pendekatan seperti yang telah saya sampaikan tadi, yaitu pendekatan secara restitusi. Mungkin dari terkait rencana tindak lanjut saya ingin mendapatkan pendapat atau saran balik dari Pak Hendro selaku Kepala BPJS Negeri Yang Terima kasih Pak Adino. Setelah saya amati dari paparan tadi, yang endingnya rencana tindak lanjut, kalau paparan cukup bagus, nah tinggal rencana tadi yang bagus, sedemikian bagus, paparan yang sedemikian bagus, itu akan terlihat benar-benar bagus atau tidak pada rencana tindak lanjut. Kalau memang ini kita tindak lanjuti baik di kelas ataupun di sekolah, ini muaranya tentu akan meningkatnya proses belajar mengajar dan belajar anak. Nah artinya mari dari paparan tadi yang sudah bagus, mari kita tindak lanjuti kegiatan ini dengan membentuk Bapak Ibu dengan siswa di sekolah, di kelas, berhubung membuat keyakinan kelas. Nah kita selalu pendidik, kita nanti berkolaborasi, kita sepakati, kita buat keyakinan sekolah. Karena ya tadi disampaikan paparan yang sedemikian bagus, endingnya tetap tindak lanjutnya. Oleh karena itu mari terutama maksimal di ajaran depan, tahun ajaran depan itu masing-masing kelas sudah punya print out keyakinan kelas. Artinya bulan Juli nanti awal kita masuk, di akhir Juli lah, nanti masing-masing sekolah, masing-masing kelas sudah mempunyai print out keyakinan kelas, di mana diketahui salah satu wakil dari siswa, ibu sewaktu sebagai wali kelas, dan mengetahui saya selaku kepala sekolah. Kemudian juga ya nanti yang keyakinan sekolah juga demikian, nanti kita kaca bareng-bareng apa yang kita sepakati, kita yakini, kita jadikan itu keyakinan sekolah agar sekolah kita lebih terarah, lebih maju. Mungkin ini saja Pak Dino. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kembali yang diberikan oleh Bapak Wahyu Yododo selaku Kepala UPTS Negeri 3 Tujuan, dan yang terakhir adalah thank you atau terima kasih. Semoga kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kehilapan apabila saya dalam memandu kegiatan hari ini ada kesalahan dan kekurangan, maaf. Tentunya semoga rencana tindak lanjut kita dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Penerapan budaya positif yang saya lakukan di sekolah di BTS Negeri 3 Tujuan, yaitu dengan pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sama-sama dimusyawarahkan dengan murid, sehingga mereka tahu ketika nanti mereka mengalami suatu masalah yang bertentangan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati, nantinya mereka dapat mencari solusi, mencari jalan keluarnya permasalahan tersebut dengan pendekatan berbasis yaitu
nanti mereka akan mengetahui apa solusi yang dapat mereka lakukan ketika mereka menemukan suatu masalah yang bertentangan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati.